warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Pratiwi, NPR 191305-2018, Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2019 FKIP Unila. Di sini saya akan menampilkan video proses praktik konseling teori rasional emotif behavioral therapy dari Albert Ellis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori rasional emotif behavioral therapy. Asumsi dasar dari teori rasional emotif behavioral therapy memandang bahwa perilaku bermasalah merupakan tingkah laku yang didasarkan dari pola pikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir yang irasional adalah yang pertama, tidak dapat dibuktikan, yang kedua, menimbulkan perasaan yang tidak enak seperti kecemasan, kekhawatiran, dan prasangka yang sebenarnya tidak ada, dan yang terakhir adalah menghalangi individu tersebut untuk dapat berkembang dalam menjalani kegiatan yang lebih efektif. Tujuan dari teknik rasional emotif behavioral therapy berfokus membantu konseli menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan lebih produktif. Tujuan dasarnya mengajarkan konseli bagaimana mengubah disfungsional emosi dan perilaku menjadi pribadi yang lebih sehat. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam teori rasional emotif behavioral therapy yang pertama adalah pelaksanaan pekerjaan rumah, yaitu dengan cara berpikir, menulis, menggambar, mendengarkan musik, atau refleksi. Yang kedua ada desensitisasi, yaitu teknik yang melibatkan relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang ketiga adalah pengkondisian operan. Dengan dibantu konselor, konseli melakukan role player tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang lebih rasional. Yang keempat ada hipnoterapi, mengubah pikiran irasional atau pikiran negatif yang mengganggu konseli untuk menjadi lebih positif dan rasional. Yang terakhir ada latihan asertif, yaitu teknik yang membantu klien atau konseli untuk menyatakan atau menegaskan diri di hadapan orang lain, dan ditekankan dalam teknik ini adalah cara berkomunikasi yang baik dan benar untuk berkomunikasi secara individual ataupun di hadapan publik. Permasalahan konseli dalam proses konseling ini adalah konseli pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan di depan publik yang berakhir pada bentuk traumatik, sehingga membuat pikiran-pikiran negatif dan irasional ketika konseli berada di depan khalayak umum. Contoh pikiran negatif atau pikiran irasional tersebut adalah ketakutan bahwa ia akan melakukan kesalahan yang dapat mempermalukannya di depan banyak orang. Pikiran tersebut memberikan dampak pada bentuk perilakunya. Konseli menjadi sangat tidak percaya diri, kecemasan, dan kepanikan yang berlebihan ketika ia akan tampil di depan publik. Permasalahan tersebut sangatlah mengganggu konseli dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas sehari-harinya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan Mbak Siti, benar? Iya, benar. Di sini saya ingin bertanya, apakah Mbak Siti ini pernah ikut konseling sebelumnya? Belum, ini pertama kali saya melakukan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Saya sebagai konselor yang berperan sebagai fasilitator tentang jalannya konseling hari ini, dan Mbak sebagai konseli yang menyampaikan permasalahan secara aktif. Dan apapun yang kita bicarakan di sini akan dilindungi oleh asas kerahasiaan, jadi Mbak jangan khawatir. Bagaimana Mbak, setuju tidak dengan konseling kita hari ini? Baik, saya setuju untuk melanjutkan konseling ini. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana kabar Mbak hari ini? Ya, lumayan tidak baik. Kalau boleh saya tahu, tidak baik apa yang Mbak rasakan? Saya suka merasa bingung, gelisah, dan takut ketika akan presentasi di kelas. Baik. Begini Mbak, pada dasarnya yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Mungkin dengan kita bisa mendiskusikannya, kita dapat tahu apa permasalahan Mbak yang rasakan. Ya, saya harus mendiskusikan ini agar saya tenang. Oke, apa bisa Mbak ceritakan lebih jelas apa yang Mbak rasakan? Begini, saya suka merasa gelisah ketika berhadapan dengan orang banyak. Saya takut menjadi pusat perhatian. Saya merasa kalau saya melakukan sebuah kesalahan dan semua orang akan membenci saya akibat kesalahan tersebut.
dan itu cukup mengganggu saya akan melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah rasa ketakutan dan kegelisahan tersebut berasal dari pikiran Mbak sendiri? Iya benar, memang asalnya dari pikiran saya. Maaf sebelumnya, apakah pernah mengalami kejadian traumatik atau pengalaman yang tidak mengenakan yang berkaitan di tempat umum atau di tempat publik? Ya, sebenarnya pernah, Mbak. Bisa diceritakan pengalaman atau kejadian tersebut? Ya, jadi ketika saya duduk di sekolah dasar, saya pernah ditertawakan oleh teman sekelas saya karena cara membaca saya masih terbata-bata. Saat itu saya merasa sedih sekaligus takut karena saya berdiri sendiri di tengah-tengah orang ramai tersebut. Kejadian tersebut terus terngiang-ngiang di ingatan saya. Dan semenjak saat itu ketika saya berhadapan dengan orang banyak, saya selalu merasa gelisah. Padahal apa yang saya takutkan tidak terjadi. Oke, baik Mbak, saya sangat mengapresiasi ketika Mbak mampu menceritakan masalah tersebut karena tidak banyak orang yang dapat melakukan hal tersebut. Dan di sini kita mulai tahu bahwa akar permasalahannya ada di masa lalu Mbak sendiri dan pikiran negatif tersebut. Yang perlu kita luruskan adalah mengubah pikiran negatif atau pikiran irasional tersebut menjadi lebih objektif dan rasional. Contohnya seperti ini, ketika Mbak mulai tampil di hadapan umum, di depan orang banyak, maka ketika muncul pikiran-pikiran negatif, maka kita harus menjadikan pikiran tersebut menjadi lebih rasional. Contohnya, saya dapat kata-kata seperti saya dapat melakukannya, saya mampu melakukannya, saya sudah melakukan yang terbaik, dan apapun yang terjadi nantinya, saya dapat menerimanya. Nah, ketika pikiran kita sudah menjadi lebih rasional, otomatis akan mengubah perilaku kita itu menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Nah, untuk masa lalu sendiri, kita tidak dapat menyesalinya. Yang lalu sudah berlalu. Yang dapat kita lakukan adalah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut untuk menjadi lebih baik, lebih positif, sehingga tidak mengganggu perilaku kita di masa sekarang. Ya, sebenarnya saya juga sudah berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut, ya walaupun agak susah. Ya, itu adalah suatu hal yang baik yang Mbak lakukan. Mungkin memang akan memakan waktu yang sangat banyak, Mbak. Jadi bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan diskusi hari ini? Ya, saya sekarang merasa lebih lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Ketakutan dan kegelisahan yang saya alami sebelumnya juga sedikit lebih berkurang. Dan sekarang saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya. Oke, jadi kesimpulan dari konseling hari ini, Mbak akan mencoba mengubah pikiran negatif menjadi lebih positif dan lebih rasional. Mbak akan mencoba memaafkan masa lalu yang menjadi rasa takut di masa sekarang, serta Mbak akan melatih kepercayaan diri bahwa Mbak bisa melakukan hal tersebut, bahwa Mbak percaya, bahwa Mbak lebih berani ketika berhadapan dengan orang banyak dan ketika berdiri di depan publik. Apakah Mbak setuju dengan kesimpulan kita hari ini? Ya, saya setuju. Jadi setelah kita konseling hari ini, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan kembali? Saya rasa cukup, Mbak. Oke, terima kasih atas waktu yang Mbak berikan. Saya sangat mengapresiasi ketika Mbak mau untuk membicarakan masalahnya di konseling hari ini. Saya rasa kita cukupkan konseling kita hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya lebih lanjut. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.